Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yaitu tentang besaran pokok. Ada 3 hal yang akan kita pahami pada bahasan besaran pokok ini, ya. Yang pertama, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan besaran pokok atau pengertian dari besaran pokok. Yang kedua, kita akan mencoba memahami macam-macam dari besaran pokok dan satuannya, ya. Apa aja besaran pokok itu dan satuannya apa aja. Kemudian yang ketiga, pengukuran besaran pokok dengan alat ukurnya. Bagaimana cara mengukur besaran pokok dan alat ukurnya. Nah, namun sebelumnya Bapak ingin mereview dulu materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu tentang pengukuran. Bahwa pada saat kita mengukur, ternyata ketika kita mengukur menggunakan alat-alat ukur yang tidak disepakati, maka hasilnya akan berbeda. Seperti menggunakan depa atau menggunakan jengkal. Maka supaya hasil pengukurannya sama, harus digunakan alat ukur yang disepakati. Nah, sehingga menggunakan satuan-satuan yang sudah disepakati. Nah, satuan yang disepakati itulah yang disebut dengan satuan baku, gitu ya. Besaran-besaran yang bisa diukur, nah, dengan menggunakan satuan-satuan yang disepakati itu kemudian disebut dengan satuan baku. Mungkin kalian juga masih ingat kemarin ada soal, gitu ya, terkait dengan bagaimana kalau misalkan kalian melihat kelinci, gitu ya. Apa misalkan apa yang bisa diukur dari seekor kelinci, gitu ya. Apa coba yang bisa diukur dari seekor kelinci? Nah, tentu kita bisa paham ya. Yang bisa kita ukur dari seekor kelinci itu adalah yang pertama bisa panjang badannya, ya. Yang kedua, kita juga bisa mengukur berat badannya. Sebetulnya lebih tepatnya massa, ya. Kemudian yang ketiga, denyut jantung dalam 1 menit. Kemudian kita juga bisa mengukur suhu badannya. Bahkan kemarin kita bisa mengukur tinggi loncatannya, kecepatan lari dari kelinci tersebut. Nah, semua hal yang bisa diukur dari kelinci ini, ya, ini disebut dengan apa coba? Masih ingat? Semua yang bisa diukur? Nah, semua yang bisa diukur itu adalah besaran. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur itu adalah besaran, ya, gitu. Nah, kita akan fokus ke sini, gitu ya. Apa segala sesuatu yang bisa diukur, ya, gitu, yang kemudian kita sebut dengan besaran. Nah, besaran ini dibagi 2 sebetulnya, ya. Ada yang disebut dengan besaran pokok, ada yang disebut dengan besaran turunan. Nah, yang akan kita bahas pertama kali itu adalah, atau yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang besaran pokok, ya, yang ini, yang atas ini, gitu. Baik, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian, kenapa disebut besaran pokok? Karena besaran pokok ini tidak bergantung kepada besaran lain, ya. Kemudian juga dia tidak diturunkan dari besaran lain. Makanya disebut besaran pokok atau yang utama, ya, karena dia tidak tergantung pada besaran lain dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, apa saja besaran-besaran pokok itu? Mungkin kalau masih ingat waktu pelajaran IPA di SD, gitu ya. Besaran pokok ini ternyata ada 7, ya. Tapi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini hanya 3 saja, ya, gitu. Nah, yang pertama adalah besaran pokok panjang, satuannya meter, lambangnya M. Besaran pokok massa, satuannya kilogram, kemudian lambangnya kg. Kemudian besaran pokok waktu, satuannya sekon, lambangnya S. Dan sisanya yang ini kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang akan kita bahas itu hanya 3 saja, ya, seperti itu. Baik, apa yang dimaksud dengan panjang? Nah, karena panjang ini adalah salah satu besaran pokok, maka dia sudah ditetapkan besarannya, gitu ya. Nah, 1 meter standar atau baku itu ditetapkan sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Nah, itu panjang 1 meter, gitu ya. Nah, alat ukurnya apa?
Nah, alat ukur panjang itu banyak ya, tentu kalian juga sudah paham dan sebagian juga sudah kalian miliki atau pernah lihat ya, bahkan mungkin kalian sudah pernah menggunakannya. Salah satunya adalah penggaris misalkan, tentu kalian punya di rumah ya. Kemudian ini ada pita ukur, ini biasanya para penjahit, mungkin di rumah kalian punya. Ada juga meter gulung, ini para tukang biasanya. Nah, ada lagi mungkin yang belum pernah kalian lihat, ini adalah jangka sorong. Ini juga alat untuk mengukur panjang. Kemudian yang kedua adalah masa. Nah, masa ini kalian mungkin lebih familiar dengan istilah berat, padahal sebetulnya yang dimaksud adalah masa. Nah, misalkan contohnya kalian menimbang badan dengan timbangan. Nah, maka itu sebetulnya bukan menimbang berat badan, tapi menimbang massa badan, ya gitu. Nah, massa ini satuannya kilogram. Ya, massa ini satuannya kilogram, ya. Nah, 1 kilogram standar. Jadi dari mana bisa menentukan bahwa banyaknya 1 kilogram itu? Nah, 1 kilogram itu atau 1 kilogram standar baku itu ditetapkan sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang hari ini disimpan di kota Sevres, Paris, Prancis ya. Seperti kalian bisa coba searching atau bisa coba googling ya gitu. Apa logam platinum iridiumnya itu yang seperti apa ya, seperti itu. Alat ukur massa itu apa aja? Oh, banyak ya, kalian mungkin pernah di rumah juga punya. Nah, jadi ini bukan alat ukur berat, tapi ini alat untuk mengukur massa ya, mungkin di rumah ibu kalian juga punya ya. Kemudian juga ada juga yang ini timbangan badan. Nah, ini untuk mengukur massa ya, bukan berat badan. Kemudian misalkan ini ada neraca Wahaus. Nah, ini mungkin kalian belum baru lihat. Ada satu lagi yang seperti ini. Jadi ini adalah alat-alat ukur atau alat timbang massa seperti itu. Yang ketiga, besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Kalau kalian lihat jam dinding berdetak 1 kali, berarti itu adalah 1 sekon. Nah, dari mana menetapkan 1 sekon itu waktunya segitu? Nah, ternyata 1 sekon standar atau baku ini ditetapkan sama dengan waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Nah, ini waktu dalam 1 sekon. Alat ukurnya banyak, kalian juga pasti punya ya. Ada jam dinding analog, ada stopwatch timer analog, ada juga stopwatch timer digital, atau misalkan jam tangan kalian juga di HP juga sekarang sudah ada ya, stopwatch atau jam. Ini alat-alat untuk mengukur waktu. Baik anak-anak sekalian, sebagai pengantar Bapak cukupkan dulu sekian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selebihnya silahkan kalian memperkaya perbendaharaan materi tentang besaran pokok, mencari di media-media atau sumber-sumber belajar yang lainnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.